Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Irfan Sofyan. Saya adalah mahasiswa Hubungan Internasional Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Propaganda Amerika Serikat terhadap Citra Korea Utara melalui film The Interview. Pertama-tama kita mulai dari latar belakang. Sebelum perkembangan demokrasi politik dan totalisme modern, pelaksanaan politik luar negeri merupakan peran dari aktor negara saja. Penyebaran pengaruh terbatas pada hubungan langsung antara penguasa pemerintahan dan tidak mencakup keterlibatan masyarakat yang ada. Dengan berkembangnya politik massa, perluasan keterlibatan masyarakat dalam masalah politik, serta hubungan pribadi luas di antara masyarakat berbagai bangsa, dimensi psikologi dan opini masyarakat mengenai politik luar negeri menjadi semakin penting. Dan akhirnya masyarakat menjadi sarana persuasi. Hal ini membuat hubungan antar negara tidak hanya berorientasi pada hal-hal yang bersifat high politik saja, tetapi seiring berjalannya waktu, topik yang dibahas bukan lagi soal ekonomi dan politik, tapi mulai merambah ke hal-hal lain seperti musik, fashion, olahraga, maupun film. Film sebagai salah satu bentuk media massa yang dipandang mampu memenuhi selera masyarakat akan hiburan, dan juga dalam hubungan internasional, film sering digunakan sebagai media untuk menyampaikan propaganda atau pendiplomasi, untuk menciptakan suatu citra yang baik, atau sebagai alat untuk menyerang citra negara lain. Semenjak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menjadi negara yang cukup sering melakukan propaganda melalui film untuk menghilangkan ancaman-ancaman yang ada. Amerika Serikat juga membuat film propaganda untuk menaikkan citra diri sendiri dan juga memperburuk citra negara lain. Amerika Serikat semakin didukung dengan adanya industri film yang berbasis di kota Hollywood. Setelah peristiwa serangan teroris 9/11, pemerintah Amerika Serikat mengadakan pertemuan dengan para insan perfilman Hollywood. Pertemuan yang diadakan di Peninsula Hotel Beverly Hills tersebut dihadiri oleh Karloff, yang merupakan penasihat politik dari Presiden George Bush, dan para petinggi studio industri perfilman Amerika Serikat, seperti Warner Bros., 20th Century Fox, Columbia Pictures, dan studio besar lainnya. Agenda dari pertemuan tersebut adalah himbauan pemerintah Amerika Serikat untuk mendorong industri perfilman berperan dalam melawan teroris. Pertemuan ini memberikan gambaran tentang adanya suatu hubungan antara pemerintah Amerika Serikat dan industri perfilman Hollywood untuk menyebarkan propaganda sesuai dengan keinginan pemerintah Amerika Serikat. Salah satu film yang syarat akan propaganda sendiri adalah film The Interview, yang mana film ini membuat hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Utara memanas. Bahkan Obama dan Kim Jong-un harus turun tangan sendiri untuk memberikan komentar mengenai film ini. Menurut Scott Snyder, yang merupakan direktur program kebijakan AS Korea di Council on Foreign Relations, film The Interview merupakan propaganda yang mencoba menggambarkan kepemimpinan Korea Utara yang mulai mengancam posisi Amerika Serikat sebagai bahan lelucon dan mengaburkan perilaku mengancam Korea Utara yang terus berkembang. Snyder sendiri menganggap Hollywood menggunakan propaganda ini sebagai langkah yang baik dalam strategi pemasaran mereka. Hingga pada tanggal 24 Desember, Sony Entertainment selaku distributor The Interview mendapatkan serangan berupa peretasan yang dilakukan oleh kelompok bernama Guardian of Peace. Korea Utara tidak mengakui bahwa ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintahannya, akan tetapi negara tersebut membenarkan aksi ini. Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Barack Obama, mengatakan Sony Pictures membuat kesalahan dengan memilih untuk tidak merilis film The Interview. Obama mengaku akan merespon serangan cyber terhadap Sony Pictures ini tanpa menjelaskan secara rinci tentang respon apa yang akan diberikan. Film ini juga mendapat protes dari perwakilan Korea Utara di PBB, Kim Song, yang mana ia menganggap bahwa film ini adalah suatu penghinaan terhadap Korea Utara. Korea Utara menyampaikan undangan kepada Amerika Serikat untuk melakukan penyelidikan bersama terkait peretasan yang terjadi. Hal ini juga direspon oleh Jubir Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Mary Harf, yang mengatakan jika Korea Utara ingin membantu Amerika Serikat, mereka dapat meminta maaf dan memberi ganti rugi yang diperkirakan mencapai 100 juta US dollar. Dan rumusan masalahnya adalah film menjadi media yang dianggap sangat efektif dalam menyebarkan propaganda karena film dapat memberikan pengalaman kepada penonton secara visual dan membuat penonton merasakan efek tersebut. Amerika merupakan negara yang cukup sering memproduksi film bermuatan propaganda melalui Hollywood. The Interview merupakan film produksi Hollywood yang dirancang dengan muatan propaganda di dalamnya hingga terbentuklah sebuah alur cerita yang kontroversial. Sehingga pada hari perilisannya saja, studio sebesar Sony Entertainment sudah diretas oleh hacker yang berasal dari Korea Utara bernama The Guardian of Peace. Akibat peretasan ini membuat film gagal diputar di layar lebar. Korea Utara tidak mengakui bahwa ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintahannya.
Akan tetapi negara tersebut membenarkan aksi ini. Respon resmi dari pemerintah Korea Utara pun sudah ada dengan menyampaikan protes keras melalui PBB dan menganggap film tersebut sebagai penghinaan terhadap Korea Utara. Berdasarkan rumusan masalah yang saya sebutkan sebelumnya, maka terbentuklah suatu pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana bentuk propaganda yang ada di dalam film di interview terhadap citra Korea Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk propaganda Amerika Serikat terhadap citra Korea Utara yang ada di dalam film di interview. Adapun penelitian ini diharapkan memberikan dua manfaat, yaitu manfaat akademis dan juga manfaat praktis. Manfaat akademisnya adalah agar dapat menambah referensi dan kepustakaan ilmu hubungan internasional maupun ilmu-ilmu lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Dan juga manfaat praksisnya adalah agar penelitian ini dapat dibaca oleh masyarakat yang ingin lebih mengetahui propaganda melalui film terhadap citra negara lain. Dalam menyusun penelitian ini, saya menggunakan 5 kajian pustaka. Yang pertama adalah kajian dari M. Elvan Kaukab dan Adninia Hidayah yang berjudul Strategi Komunikasi Politik Amerika Serikat dalam Memanfaatkan Hollywood sebagai Media untuk Memperkuat Dominasi Global Tinjauan Politik film Black Panther. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang upaya Amerika Serikat dalam mengkonstruksi citra sebagai pihak yang dominan di dunia. Pesan-pesan tersebut dikomunikasikan melalui film Hollywood yang berjudul Black Panther. Tulisan ini berkontribusi bagi saya dalam menggambarkan hubungan pemerintah Amerika Serikat dan Hollywood dalam memproduksi film. Tulisan kedua yang saya gunakan adalah tulisan dari Hari Suryanto dan Mariani Amri yang berjudul Film as Cultural Diplomation Asset. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa difusi budaya melalui diplomasi merupakan jalan yang dapat mendialogkan nilai yang terkandung dalam budaya kepada masyarakat yang lebih luas. Film merupakan gabungan dari berbagai bidang seni yang bermuara menjadi satu, serta didukung oleh teknologi, sehingga film memiliki kemampuan untuk menjadi media komunikasi yang efektif di era sekarang ini. Artikel ini saya anggap relevan dengan penelitian ini karena dapat membantu saya menemukan korelasi antara film dan studi hubungan internasional. Tulisan ketiga yang saya gunakan adalah karya dari Muhammad Sulhi yang berjudul Propaganda dalam Komunikasi Internasional. Dalam tulisan ini dijelaskan tentang teori dan komponen tentang propaganda yang digunakan dalam komunikasi internasional, mulai dari sejarah, bentuk, hingga teknik propaganda. Buku ini berisi tinjauan atas perkembangan dinamika hubungan internasional dalam perspektif propagandis pada masa lalu dan masa kini. Tulisan ini saya anggap relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan karena dalam tulisan ini membantu saya mengolah data dan menganalisis adegan propaganda dari film. Tulisan keempat yang saya jadikan studi pustaka adalah tulisan karya Robert A. Saunders yang berjudul The Interview and the Popular Culture War Politic Continuum. Dalam penelitian ini jelaskan tentang bagaimana budaya populer dapat dijadikan suatu instrumen kebijakan hingga dapat mempengaruhi hubungan luar negeri. Penelitian ini menggunakan film The Interview sebagai objek kajian terkait budaya populer yang dijadikan sebagai instrumen kebijakan negara sehingga dapat memberikan berbagai dampak. Penelitian ini saya anggap relevan dengan penelitian saya karena dalam penelitian ini digambarkan bagaimana pengaruh dari film The Interview terhadap situasi kedua negara, yaitu Amerika Serikat dan Korea Utara. Tulisan kelima, saya menggunakan tulisan dari Jonathan D. Polak yang berjudul The United States, North Korea, and the End of Agreed Framework. Dalam tulisan ini jelaskan tentang dinamika hubungan bilateral antara Korea Utara dengan Amerika Serikat dari berbagai presiden. Tulisan ini saya anggap relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan karena dapat membantu saya menjelaskan sejarah hubungan Korea Utara dan Amerika Serikat. Saya menggunakan konsep propaganda. Untuk definisinya sendiri, saya menggunakan definisi dari Harold de Laswell yang disebutkannya dalam buku Propaganda Technique in the World War. Ia mengatakan bahwa propaganda adalah semata-mata kontrol opini yang dilakukan melalui simbol-simbol yang mempunyai arti atau menyampaikan pendapat yang konkret dan akurat melalui sebuah cerita, rumor, laporan, gambar, dan bentuk lain yang bisa digunakan dalam komunikasi sosial. Dalam menganalisis film ini, saya akan menggunakan konsep yang digunakan Institute of Propaganda Analysis, yang mana dalam konsepnya dibagi propaganda menjadi 7 komponen, yaitu name calling, generalization, transfer, testimonial, plain vox, card taking, dan bandwagon. Name calling adalah suatu komponen propaganda yang memberikan suatu penamaan yang buruk terhadap suatu individu, kelompok, ataupun gagasan dengan simbol yang negatif dalam propagandanya. Hal ini dilakukan untuk menjatuhkan target agar yang terkena propaganda memiliki perspektif yang buruk terhadap pihak tersebut.
Kebalikan dari name calling adalah jury generalities, yang mana dalam komponen ini diberikan penamaan yang baik terhadap suatu kelompok ataupun individu, dan tujuannya adalah agar target memiliki persepsi yang baik terhadap propaganda. Yang ketiga adalah transfer, adalah teknik propaganda dengan cara memanfaatkan dukungan otoritas dan wewenang dari suatu objek yang dihormati serta dipercaya oleh halayak ramai yang bertujuan untuk menyebarkan agenda tertentu. Yang keempat adalah testimonials. Testimonials merupakan komponen yang digunakan oleh propaganda dengan menggunakan suatu pernyataan seseorang maupun kelompok yang merupakan sosok yang dipercaya masyarakat. Biasanya ini menggunakan kata menurut, berdasarkan pendapat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Penfox. Penfox adalah teknik atau komponen yang digunakan untuk menunjukkan suatu kesederhanaan atau yang biasa kita sebut pencitraan. Penguasaan aspek psikologis merupakan aspek krusial dalam penggunaan teknik ini dengan menarik simpati dan empati dari target. Selanjutnya adalah teknik card staking, di mana digunakan semua kebohongan dalam melancarkan aksi propagandanya. Propagandis biasanya berusaha mempercayakan fakta yang telah disusun sebelumnya, sehingga fakta yang sebenarnya menjadi terabaikan. Selanjutnya adalah bandwagon. Pada komponen ini, propagandis menggunakan identitas suatu komunitas sebagai alat propaganda dalam melancarkan penyebaran propagandanya. Propagandis biasanya menggunakan media massa ataupun acara-acara yang bisa mengumpulkan media massa yang banyak. Teknik ini biasanya adalah upaya untuk mengumpulkan mayoritas pendukung sebanyak-banyaknya. Penelitian ini adalah penelitian yang berjenis kualitatif, yang mana penelitian ini menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Yang mana penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi, adalah suatu metode untuk menganalisis isi dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Adapun batasan penelitian ini adalah pada tahun 2014, yang mana batasan penelitian ini dipilih berdasarkan tahun dirilisnya film tersebut. Unit dan tingkat analisis dari penelitian ini adalah, unit analisisnya adalah propaganda Amerika Serikat terhadap citra Korea Utara, dan unit eksplanasinya adalah film di interview. Adapun tingkat analisisnya adalah negara. Dalam pengumpulan datanya, saya menggunakan dua teknik. Yang pertama itu adalah studi pustaka, yang digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder, dapat diperoleh dari buku, web, artikel, majalah, ataupun website. Yang selanjutnya adalah studi dokumentasi, yang mana saya gunakan untuk mengumpulkan adegan-adegan langsung dari film di interview. Selanjutnya adalah teknik analisis data, di mana dalam menganalisis ini saya akan menggunakan rangka konseptual dari propaganda, dan saya akan mengumpulkan adegan-adegan film yang bermuatan propaganda, lalu mengelompokkan adegan tersebut ke dalam 7 komponen yang telah saya sebutkan sebelumnya, berdasarkan pemenuhan indikator untuk setiap komponen. Adegan-adegan tersebut akan dideskripsikan berdasarkan 7 komponen yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu akan dilihat jumlah komponen mana yang paling tinggi terhadap film, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan penelitian. Pada sistematika penulisannya, bab 1 saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, latar belakang, tujuan, dan hal-hal lain yang setelah saya sebutkan sebelumnya. Bab kedua saya akan menjelaskan hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara. Bab ketiga saya akan menjelaskan sejarah Hollywood, hubungan antara pemerintah Amerika Serikat dengan Hollywood, dan media film yang dijadikan sebagai alat propaganda. Bab keempat adalah analisis adegan film di interview, dan bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.